yang benar tuh gimana? Cara mengepalnya adalah buka tangan, kemudian putar pelan-pelan dan nih suki. Oke, di sini ya? Ya, lurus Oke, ke ini harus depan. lurus ke depan. Lurus ke depan. Lurus ke depan. Kembali lagi di Lurus sini ke ya. depan. Oke. Ya. Hai, pemirsa olahraga. Jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program Sporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Dan di episode kali ini, mungkin tadi pemirsa olahraga sudah melihat ya, ada sedikit cuplikan gerakan olahraga bela diri. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan membahas olahraga bela diri apa? Yap, betul sekali, ini sepertinya berbeda dengan olahraga yang lainnya ataupun olahraga bela diri lainnya, yaitu ini adalah olahraga karate do gojukai. Nah, kira-kira apa ya bedanya olahraga karate ini dengan olahraga karate yang lainnya? Nah, nanti kita akan ikuti setelah yang satu ini. Ayo kita latihan lagi. Ayo, tadi. Cabang atau aliran dalam karate adalah gojukai. Perguruan atau dojo telah banyak didirikan di Indonesia, termasuk yang menganut aliran gojukai. Banyak orang yang telah mempelajari karate sejak kedatangannya di Indonesia, baik sekedar untuk menjaga kesehatan maupun untuk mencapai prestasi sebagai atlet bela diri. Goju memiliki arti keras lembut. Aliran ini memadukan teknik keras dan teknik lembut dan merupakan salah satu perguruan karate tradisional di Okinawa yang memiliki sejarah yang panjang. Dengan meningkatnya popularitas karate di Jepang, aliran Goju ini dibawa ke Jepang oleh Chojun Miyagi. Miyagi memperbarui banyak teknik-teknik aliran ini menjadi aliran Goju-ryu yang sekarang, sehingga banyak orang yang menganggap Chojun Miyagi sebagai pendiri Goju-ryu. Berpegang pada konsep bahwa dalam pertarungan yang sesungguhnya kita harus bisa menerima dan membalas pukulan, sehingga Goju menekankan pada latihan sanshin atau pernapasan dasar agar para praktisinya dapat memberikan pukulan yang dahsyat dan menerima pukulan dari lawan tanpa terluka. Karate Gojukai bukan hanya mengajarkan sikap sportif, tapi juga falsafah hidup bahwa keberhasilan tidak dapat diraih tanpa suatu kedisiplinan. Menjadi karateka secara tidak langsung membentuk karakter positif dalam diri seseorang. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya lagi barengan sama sensei ataupun pelatih dari olahraga ini. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya seputar mungkin apa sih perbedaan olahraga karate yang ini dengan olahraga karate yang lain begitu ya. Ini sudah ada Sensei Sarjana. Betul. Nah, mungkin Sensei nanti boleh disampaikan, ini mungkin pemirsa olahraga juga ingin mengetahui lebih dalam mengenai olahraga ini.
Mungkin kalau dilihat sekilas dari kostum, kemudian dari beberapa memang jurus gitu, sepertinya ini hampir sama dengan olahraga karate biasa. Nah, apa sih yang membedakan olahraga ini dengan yang lain? Terima kasih Mbak. Iya. Jadi karate Gojukai ini memang sepintas lalu hampir sama, tapi berbeda karena ada kelebihan daripada Gojukai ini sendiri. Go artinya kan keras, ya. Ju, ya, karena kan lembut. Dan go, ju. Nah, go keras tidak bisa dipatahkan, ju juga tidak bisa dilunakkan. Ya, artinya Gojukai ini memang dengan kekerasan, kelembutan ini bisa menjadikan satu olahraga bela diri karate. Oke. Kalau boleh tahu dulu awal mula pertama masuk ke Jogja ini sejak kapan olahraga Gojukai ini? Kebetulan ini tahun 1974 sudah masuk. Iya, kebetulan ada senior saya betulnya. Saya belum lahir, Mbak. Saya cuma penerus saja. Penerus, iya, baik. Betul. Untuk standarnya apakah atau idealnya untuk olahraga karate Gojukai ini dari usia berapa sampai berapa, Sensei? Ya, kebetulan kami tidak memberikan batasan bahwa kalau dia mampu dari TK pun kami bisa membina, Mbak. Jadi dari TK kami kebetulan sudah membina. Lebih baik dari kecil, ya nanti itu sudah oke, ya gitu. Dari kecil dan tidak ini ada batasan. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Betul, tidak ada batasan. Untuk tingkatan mungkin dari sabuknya nih ya, ada berapa kalau karate Gojukai? Oh iya, tingkatannya hampir sama. Jadi Kyu 10 sabuk putih, ya. Turun lagi kalau ujian Kyu 9, Kyu 8 itu sabuk kuning. Terus turun lagi ujian Q7, Q6, sabuk hijau. Terus turun lagi kalau ujian, Q5 sampai dengan Q4, sabuk biru. Nah, Q3 sampai 1 itu sabuk coklat. Gitu. Oke. Berarti tertinggi coklat. Iya. Oke. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu ini kan banyak sekali perkembangan olahraga bela diri terutama di Jogja ini ya, Sensei ya. Nah, bagaimana menanggapi itu dan kira-kira apa sih yang memang menjadi salah satu keunggulan dari olahraga karate ini gitu? Oh iya. Ya, terima kasih. Kebetulan kami dari tim Gojukai selalu eksis, selalu update mengikuti perkembangan apalagi di pertandingan-pertandingan. Ya, kalau kemarin di masa pandemi kita juga tidak berhenti, tetap mengikuti pertandingan, Mbak. Dari kelas virtual online, ya, di kelas nasional sampai internasional, Mbak. Ya gitu. Terbukti dari atlet-atlet kita tadi seperti Darren John, itu sudah atlet dunia kemarin masa pandemi kemarin. Selepas pandemi, nah kita lanjutkan pertandingan offline, Mbak. Kita turut terus, Mbak. Tidak pernah tidak ikut. Ya, seperti pertandingan yang open turnamen. Alhamdulillah, ya Gojukai tetap 5 besar terus, Mbak. Oke, artinya gitu. Memang ini memang sudah menjadi prinsip dari teman-teman untuk tetap eksis supaya tetap mempertahankan keberadaan olahraga ini terutama di Jogja. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin selain fisik yang diasah oleh adik-adik dan juga teman-teman di sini, ada nggak sih mungkin manfaat-manfaat lain gitu, Sensei, yang bisa kita rasakan? Apakah anak-anak ini juga menjadi pribadi yang lebih disiplin atau seperti apa? Iya. Kebetulan kami menerapkan pembentukan karakter, karena karate ini juga asalnya dari sekolah ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler itu nantinya dia akan terbentuk melalui karakter karate ini. Satu, ya disiplin, tanggung jawab, terus bisa membawa diri, terus akhirnya juga dia adalah membawa peradaban yang lain daripada yang tidak ikut karate. Dia prestasi juga membawa dari sekolah itu sendiri. Oke, ternyata manfaatnya banyak ya, tidak hanya untuk kesehatan tubuh, tapi juga karena memang anak-anak ini jenjang karirnya masih panjang, prestasinya juga, wah jalannya masih panjang gitu ya. Terakhir, Sensei mungkin bisa disampaikan harapannya apa sih, terutama untuk olahraga karate Gojukin ini ke depannya? Harapannya nanti karate Gojukai khususnya di DIY ini akan berkembang dan nanti seiring waktu muncul atlet-atlet karate khususnya Gojukai. Kebetulan Gojukai ini menguasai di kata, ya kata ini fisik banyak yang mendapatkan kemenangan itu. Harapannya terus memasyarakat karate Gojukai ini di DIY khususnya dan umumnya di Indonesia. Oke, terima kasih Sensei atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, siap. Ya.
Prinsip dasar karate Dogojukai secara umum adalah jiwa harus bersatu dengan akhirat. Artinya, melibatkan sang pencipta dalam setiap pergerakan. Sirkulasi irama tubuh yang seperti sirkulasi matahari dan bulan, cara menarik dan menghembuskan nafas adalah keras dan lunak. Itulah sebabnya teknik pernapasan dalam karate Dogojukai sangat penting. Prinsip dasar lainnya adalah tindakan senantiasa berkaitan dengan waktu dan perubahan. Teknik-teknik akan terjadi pada saat pikiran dalam keadaan kosong. Langkah kaki harus selaras dan mata tidak boleh lalai sedikit pun. Begitu juga dengan telinga yang harus mendengarkan dengan baik semua penjuru. Olahraga kali ini saya lagi barengan sama Raffi dan juga Darren. Tos dulu dong. Gimana? Udah selesai belum latihannya? Udah Selesai ya? Gimana, udah. capek nggak? Ya lumayan capek. Lumayan ya? Iya. Berapa jam sih biasanya kalau latihan? 2-3 jam. Iya. 2-3 jam? Iya. Tiap hari? Iya. Oh, tiap hari. Raffi kelas berapa sih? 4. Kelas 4. Darren? Kelas 5. Oh, kelas 5. Kalau boleh diceritain dulu awal mula tahu ada olahraga Dogojukai ini sejak kapan sih? Dulu itu sejak tahun 2019. Dari 2019 itu Iya. berarti Darren kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Iya. Kalau Rafif waktu kelas berapa tahunnya? Selesai TK. Oh, selesai TK. Wah, cukup lama juga ya? Taunya dulu dari orang tua atau dari teman-teman yang ikut karate terus Rafif pengen ikutan gitu? Orang tua. Oh, dari orang tua. Sampai sekarang tapi suka ya? Iya. Oh, pernah ikut kompetisi nggak sih Rafif? Pernah. Oh, pernah. Mana aja? Di mana aja? Banyak sih. Banyak yang Rafif ingat? Di Jogja, Di Jogja, Jakarta, di Jakarta, Makassar. Makassar. Wah, nah kan udah pernah nih ya di kota-kota besar kayak Jakarta gitu. Lawan-lawannya berat nggak sih di sana? Lumayan sih. Lumayan ya. Dulu sempat lawan dia. Iya. Oh, dulu pernah? Iya. Lawan ini, Darren juga? Iya. Wah, keren. Nah, waktu di Jakarta nih, mungkin ada nggak sih pengalaman yang mungkin bikin Rafif waktu itu deg-degan atau nggak pede gitu ngelihat lawan-lawannya? Atau ya udahlah pede aja, aku udah bisa nih. Pede sih ya. Pede ya? Kalau Darren gimana? Pede. Pede ya? Udah berapa kali ikut kompetisi? Udah banyak banget. Banyak banget ya, Iya. saking nggak bisa dihitung ya Iya. pakai Darren. Iya. Yang paling diingat Darren mungkin yang paling berkesan atau kira-kira yang pulang tuh bener-bener wah ini kayaknya yang paling aku harapkan nih pulang bawa juara. Yang paling berkesan itu pertandingan online O2SN. Oh ya, di mana itu? Iya. Itu online tapi. Oh, online. Iya. Oke. Kenapa waktu itu online? Waktu pandemi kah? Covid. Oh, waktu Covid Pandemi. ya? Oke. Itu pertandingan terakhir yang Darren ikutin atau setelah itu pernah ikut lagi? Setelah itu ada pertandingan lainnya. Ada pertandingan lainnya. Iya. Itu paling berat tuh selain mungkin tadi juga Raffi sudah pernah ya mungkin lawannya nggak cuma dari Jogja ya. Kalau dari Darren sendiri pernah ikut kompetisi di mana dan lawannya paling berat dari mana sih? Yang paling berat lawannya Nah, dari Jawa Barat. dari Jawa Barat, Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya sih itu aja sih. Emang kedepannya Darren pengen jadi atlet? Enggak. Oh enggak, ini hanya untuk hobi atau karena memang dari orang tua Darren kamu pokoknya harus bisa bela diri gitu, atau Darren juga ada kemauan diri sendiri untuk ikut olahraga ini? Apalagi kan cowok ya, nanti kalau misalnya mungkin di jalan ada yang ganggu gitu, terus dari Darren sendiri pengen bisa ngelawan atau gimana? Hobi. Hobi ya? Iya. Kalau Rafif? Memang mau jadi atlet. Memang mau jadi atlet ya? Oke. Nah, cita-citanya sama harapannya apa sih Darren ke depannya? Mungkin kan tadi kan Darren nggak pengen ya jadi atlet, tapi mungkin saat ini prestasinya Darren ini bagus banget nih ya di atlet ini kan, harus tetap dipertahankan gitu karena Ya. kan prestasinya masih panjang. Ke depannya emang cita-citanya jadi apa sih? Sebenarnya cita-cita saya jadi Taruna Akpol. Taruna Akpol, wah luar biasa. Ini
sangat menunjang ya berarti ya udah bisa berantem sejak dini ya. Oke, kalau Rafif cita-citanya apa sih ke depannya? Mau jadi tentara astronot presiden. Wah, 3 ya cita-citanya ya. Ini nanti tinggal yang mana ini ya? Oke. Makasih ya Rafif sama Darren waktunya. Semoga nanti apa yang menjadi cita-cita kalian tercapai. Pokoknya semangat terus, perjalanan kalian masih panjang banget. Pokoknya kalau ada lomba-lomba prestasi harus tes dulu dong. Oke. Melalui pembelajaran karate dogojukai, anak-anak akan belajar membela diri mereka dalam keadaan genting. Sebab membangun refleks untuk menghadapi ancaman penting diajarkan sejak dini. Belajar manuver bela diri adalah keterampilan kunci yang bisa dikembangkan dengan belajar karate atau seni bela diri lainnya. Ketika anak-anak dihadapkan pada gangguan, teknik yang mereka pelajari dalam karate memberi mereka kemampuan untuk membela diri. Seiring kemajuan anak-anak mendapatkan sabuk tingkat yang lebih tinggi, mereka akan berperan sebagai pemimpin bagi siswa tingkat lebih rendah. Nantinya, mereka akan dapat membantu, menyemangati, dan juga memberi pembinaan pada anggota baru. Saya hari ini ingin memberikan tips yang itu adalah ciri khas dari karate Goju-ryu atau di perguruan Gojukai, yaitu nafas ibuki. Nafas ibuki adalah nafas yang ketika kita melakukan jurus yang namanya sanchin, yang itu dipakai ketika kita melakukan teknik sanchin, dan kemudian aplikasinya itu biasanya digebukin. Tapi ini bukan ilmu kebal, tapi bagaimana mengatur olah nafas sehingga tubuh bisa menerima pukulan. Nah, nafas ini disebut dengan nafas ibuki. Tapi hari ini saya ingin berbagi tips yang ini tidak hanya dipakai bagi para pembela diri atau karateka. Nah, bagaimana cara melakukan nafas ibuki yang semua para pemirsa bisa melakukannya sehingga bisa dipakai untuk kesehatan. Nah, bayangkan semua pemirsa, kalau badan kita ini pegel, tangan kita pegel, itu bisa dipijat. Mungkin kepalanya pegel, bisa dipijat. Tapi bagaimana dengan organ tubuh dalam kita? Jantung, paru-paru, limpa. Bagaimana memijatnya? Dengan nafas ibuki. Bagaimana caranya? Nafas ibuki adalah nafas yang bukan dengan dada. Nafas dada seperti ini. Apalagi ketika kita lagi kaget atau mungkin lagi shock. Naik baunya. Nah, nafas ibuki adalah nafas perut. Dalam istilah kesehatannya adalah abdominal breathing atau nafas perut. Nah, latihannya bagaimana? Gampang. Bapak Ibu atau semua pemirsa bisa pegang perutnya, pegang dadanya. Yang bergerak itu bukan dada, tapi perut. Ketika mengambil nafas, perutnya mengembung. Ketika membuang nafas, perutnya mengempes sampai sekempes-kempesnya. Mengambil nafas, membuang nafas. Lakukan sepanjang mungkin. Sekali lagi, ambil nafas panjang, buang nafas panjang sampai kempes. Nah, nafas ibuki yang tadi saya praktekkan itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ketika perut mengembung ketika mengambil nafas, atau ketika inhale, atau ketika perut mengempis ketika kita mengeluarkan nafas atau exhale. Itu akan memijat bagian tubuh dalam kita
seperti bagian tubuh paru-paru, lambung, sistem pencernaan, dan juga melancarkan sirkulasi darah, udara, dan semua hal di dalam diri kita. Sehingga kita melakukan itu semua atau napas ibuku tadi bisa membuat tubuh kita lebih sehat, tubuh kita lebih fit, dan dalam praktek bela diri bisa menahan pukulan atau memiliki stamina yang lebih baik. Semoga tips ini berguna sehingga kita bisa melakukan napas ibuki dalam kehidupan sehari-hari. Dalam seni bela diri, pengulangan terus-menerus dari berbagai gerakan dilakukan untuk mencapai kesempurnaan dan keterampilan. Anak-anak belajar bahwa satu-satunya cara untuk maju di kelas karate adalah menggunakan teknik yang benar. Karate Gojukai ini banyak sekali ya teknik-teknik yang dipelajari. Nah, ada salah satu teknik yang pengen saya tahu nih, salah satunya tuh tangkisan. Nah, ada nggak sih istilah lain mungkin ya di karate ini? Tangkisan atas namanya jodang uke. Jodang uke. Jadi kalau ada orang bully dorong-dorong kepala, kita seperti tadi kita mengepal. Kemudian satunya di atas riuk, jodang uke. Jangan nutupin mata, kita bisa lihat. Oke, kemudian ya di atas. Oke, tangkis it. Ini jodang. Oke. Jodang. Jadi melindungi bagian atas. Iya. Oke. Oh, ini masih kecil aja. Ya, coba lagi. Coba lagi, Adik. It's Ace. Kiai. Wah, seru sekali ya pemirsa olahraga, tentunya olahraga kita di episode kali ini. Dan ternyata olahraga ini tidak hanya bisa diikuti oleh dewasa, tapi juga anak-anak juga. Nah, Adik umurnya berapa? 5 tahun. Wah, ini salah satu atlet cilik ya, dari umur 5 tahun sudah berlatih untuk latihan bela diri. Tentunya tidak hanya untuk kesehatan saja, tapi juga banyak sekali manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan. Salah satunya bisa menambah kedisiplinan si anak, kemudian juga bersosialisasi. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman tadi di sini ya. Dan gak kerasa sudah 30 menit kita menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah. Akhir kata, saya Winda Melantika pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Insporta berikutnya. Ayo kita latihan lagi. Yep, it's nih. Sen teriak Kiai. Yeay.